Time. Hai, balik lagi ke Kedai Temu Rama, tempat di mana kita bisa mengulik pengalaman orang. Kali ini, ya mungkin tempatnya agak berbeda ya. Kayaknya produser gue habis dapat investor nih. Tempatnya jadi lebih bagus. Dan kali ini tamunya mungkin agak cukup ngeselin buat gue ya. Ngeselinnya gini nih, gue balik ke kampung gue di Samarinda. Gue berharap main ke coffee shop tuh ketemu roastery-roastery lokal. Si anjing kopinya sampai Samarinda, kan bangsat. Di mana-mana kopinya tuh. Memang tai ini orang. Mari kita sambut Bapak Andrew Tandra. Gimana nih? Apa kabar, Pak? Baik. Gimana? Ini gue sambil seduin kopi ya. Boleh? Mau kopi lu apa gimana? Sekalian QC. Sekalian QC deh, cobain lah. Tapi tadi maaf Andrew ada suara grinder. Nggak apa? Apa kabar nih, Pak? Baik. It's good. Been busy, capek. Capek kenapa nih? Capek ice. Ngurusin ice, terus... Kan udah keluar ice-nya, Pak. Iya sih. Tapi bentar lagi ada kelas. Mau ada roasting kelas lagi, terus udah mau event lagi di Malang. Event apa tuh? Oh ya, jadi jebol deh. Mau serving kopinya Arif di Malang. Oh, lu take over bar. Iya, sama Gandhi. Sebenarnya mau senang-senang doang sih. Alasan buat liburan. Oh, liburan doang. Roastery lu apa kabar? Roastery Lu so far so good, cuma lagi nunggu kopi. Lu masih ngerosting sendiri nggak? Masih. Itu pertanyaan semua orang. Andrew masih Kalau ada tisu nih, Pak, silakan. masih panas. Selang. Enggak, soalnya kan kadang-kadang gue pernah ngeliat postingan siapa ya? Kan si Jun kan? Ya, kalau asisten espresso lu ya? blend segala macam itu Jun. Oh, tapi Cuma kalau kalau filter, kopi baru, apalagi baru datang, profiling tetap gua. Tetap. emang lu nggak mau nyerahin roastingan yang bagus kopi-kopi yang gila-gila lu ke si Jun? Filter udah kok. Filter udah Jun beberapa gitu. Cuma profil awal pasti. Kita ketemu sampai yang udah mantep banget, pakem nih. 2-3 kali gua roast bisa sama terus. Aman. Yang penting kita QC aktornya selalu kena. Nah, cocok nih. Aktornya selalu kena. Kalau mau tempat sama nih, Pak ya? Profil juga selalu kena. Nah, itu udah. 3 kali kena semua ya udah, staffing terus. Tapi kalau lu mendefinisikan karakter roastingan lu tuh apa sih? Karena kan gini nih, ya kayak tadi gue bilang nih ya, roastingan tuh kan banyak banget Pak di Kalimantan nih. Gue tuh sampai kayak, ya Allah nih, postingan anak-anak gue di Samarinda, Andrew Roast lagi, ini gue bosen banget ngeliat si simple package ini. Tapi masalahnya yang mereka beli tuh nggak pernah yang murah, Andrew. Tapi memang iya. Di segi lu anjing. Tapi memang di Samarinda, terus terang di Samarinda, Kalimantan lah, in general, memang mereka lebih berani. Single origin. Lebih kaya kali ya. Banyak sultan, bos. Kayaknya sih banyak sultan, serius. Klien gue di Jakarta even nggak ngehajar kopi yang begitu. Gitu. Kalau balik tadi, karakter roastingan lu nganggap mereka sebutannya apa nih? Kan ada yang bilang, roastingan gue light, well developed atau apa gitu. Kalau lu gue selalu bilang itu it's light but developed but light. Gue selalu ngejar sweetness di roasting. Why sweetness? Karena sweetness adalah rasa terdasar yang manusia suka. Gue belajar sensori soal itu gue kuliah. Rasa manis adalah rasa terdasar yang kita suka dari bayi. Kenapa bayi suka susu, ASI? Emang ASI manis sih? Gue udah pernah nyicipin bini gue, bro. Lu belum punya bini lu. Mas Yudi sudah coba tuh. Gue nggak tahu kan. ASI, gue cicip manis. Cuman ada beberapa orang punya yang anyep. Anjing kenapa gue kebayangin bang? Bini gue punya manis. Oke. Nasi, itu juga. Itu gue belajar sensori. Dulu di semester 5 food tech tuh ada namanya tuh ilmu sensori. Itu kita belajar nyicip, belajar statistiknya juga, hitungan segala macam. Memang manis itu adalah rasa yang paling preferable oleh manusia normal. Kenapa kita secara otomatis menghindari benda pahit? Contoh, kita nggak suka sayur. Obat. Mengkudu lah, itu kan pahit. Pare. Itu kita nggak suka, gitu. Karena kita emang terasosiasi kalau itu tuh racun. Makanya gak diterima badan. Exactly, roasting kopi jangan sampai bitter. Gitu. Tapi itu nyampe nggak ke customer lu? Sorry. Nyampe nggak ke customer lu? Masalah ini gue bikin kopi roastingan sweet nih. Nyampe nggak? So far so good, puji Tuhan. Itu kebantu sama air di roastery gue juga sih. Gue bersyukur air di roastery gue semacam air apa ya?
air tengah lah ya, air surga lah. Jadi emang kita, gue nggak mau sebut merek. Sombong ini orang. No, serius. Karena air di tempat gue tuh kayak, gue buka ya, ini kita air filter pakai BWT, terus ada best min, best taste, dan dah jadi gitu. Nah itu tuh selalu jadi, kayak setiap kali gue cupping, paling enggak di air lain itu kena. Jadi kayak, gimana ya, pas lah gitu. Dulu gue sempat kalibrasi juga sempat pakai Nestle. Anjir gue sebut merek. Gak apa-apa, ya Allah, slow. Iya. Abis itu sempat drop, jadi gue nggak pakai lagi, gue balik lagi pakai air roastery gue. Makanya dari dulu gue sempat kayak rekomen orang tuh selalu Nestle gitu. Tapi ya ujung-ujungnya gitu. Mungkin ya kalau misalnya kena ya mungkin karena dulu gue nyesuain lah sama air yang ada di market. Cuman dari sebelum itu pun gue pakai air gue sendiri aman gitu. Soalnya kan kayak beberapa teman gue gitu, roastingannya di sini kebanyakan kalau di Jakarta Aqua ya. Nah, terus nyampe ke daerah yang full amidis tuh. Ada aja tuh teman gue yang diproses tuh. Kopi lu nggak ada rasanya, kopi lu begini, kopi lu gini-gini. Tapi memang kalau maaf nih pakai amidis, lu nyeduh pakai amidis gimana ada rasanya sih? Ya, gue kan nggak berani ngomong. Gue nggak pernah pakai amidis nih, sorry. Gue kan aqua banget nih anaknya nih. Iya. Lo kalau ngejas ke aqua, lo berarti harus light karena dia mineralnya banyak. Mineral banyak, lo light ke bawah, pasti lo cicip pakai aqua jelas rasanya. Jelas. Dan lo ketemu air yang mineralnya rendah, kosong bos, nggak ada yang ngebawa flavornya, bener dong. Coba kalau budaya kan culture, bro. Men, lo mau rasa kopi lo enak apa culture itu doang? Enggak, maksudnya kan bukan. Maksudnya dalam artian kan kayak, oh, gue udah biasa pakai amidis nih. Tiba-tiba gue beli kopi lo gitu kan. Gue di suatu daerah mana, tiba-tiba gue pakai ini. Wah, ternyata roastingan Andrew tuh gak enak ya karena gue pakai air yang salah. Lu pernah nggak nemuin kasus yang kayak gitu? Untungnya, karena gue selalu ngejas ke air gue yang gue bilang itu 80 ppm. Makanya orang yang masih pakai amidis tuh masih lumayan lah. Paling dia nge-grind agak fine sedikit. Cuman gue selalu ya mikir ya, lu kalau jago ya jago aja bro. Lu nyeduh. Bener. Lu mau sampai ada resepi segala macam, tapi kalau lu nya nggak paham, susah. Benar. Makanya roasting juga harus se-develop mungkin dan se-light mungkin supaya lu kena air apapun, grind size miss sedikit aman. Makanya barometer lo dalam roasting itu adalah cupping, lo cicip gitu loh. Itu tengah. Karena gak ada apa-apain kan. Lu cupping lu doyan, siram aja ke filter paper. Minum nggak? Minum. Oh selalu gitu. QC gue enak, siram ke filter paper yang ada itu di V60. Gue nggak berani sih ke badan. Kalau enak aja. Kalau dulu makanya roasting tuh harus developmentnya harus pas. Jadi lu gak boleh. Ini gue nih. Ini style gue nih. Gue mau light. Ya lo kalau orang pakai airnya beda ya mati gitu loh. Tapi misalnya gue mau developmentnya sampai maksimum banget. Orang yang pakai air aqua burem kopi lu. Benar. Gitu. Tapi seberapa orang menerima kopi lu? Selama ini nggak ada komplain sama sekali? So far sih nggak, kecuali terakhir yang ada di Tokopedia. Yang itu mah nyerang semua bapak, bukan gini. Yang notes-nya kalau nggak ketemu, Masya Allah, gue sampai pas baca, kayak kita udah umur 30-an nih ya? Iya bener. Kebapaan lu tuh udah mulai ada, jadi lu udah lebih sabar. Lebih wise lah ya. Lebih wise, jadi mau ditanggepin juga buat apa? Ya gue cuma bilang, kalau lo ada sertifikat Q grader, boleh, balikin. Tapi sejauh ini kita nggak ada komplain. Kalau mau tahu cara nyeduhnya, silahkan datang ke roastery. Nanti kita guide one-on-one. Gue balas gitu. Lu ngebuka, maksudnya lu open terhadap kayak gitu? Karena, lu nerima orang kayak, nih gue nggak bisa nyeduh kopi lu nih, gue datang ke tempat lu. I think that's fair. Menurut gue fair kok. Silakan dulu. Gue literally. Enjoy. Thank you bro. Gue literally ngomong gitu ke orang. Gue literally ya nggak masalah gitu. Kita akan ngebuka. Dan gue selalu suka ngebrew tuh simple. Gue ngebrew tuh simple. Mungkin orang kalau gue one day ikut Brewers kayaknya orang bakal lihat si Andrew main kayak Hario switch doang. Gue believe in simplicity. Gue bukan hipster terus suka apapun disimpelin, enggak. Gue I'm a simple man, simple minded. Yang gampang jangan dibikin susah. Kopi enak ya enak aja. Tapi kan roasting susah, Bro. Enggak, menurut gua enggak. Menurut gua enggak. Karena orang yang bikin susah itu orang-orang yang bikin ribet. Sebenarnya roasting itu gampang. Beneran. Buktinya masih banyak roastingan yang fucked up, yang sampah.
Kasar lu. Oh enggak kan, gue mengimbangin elu. Gue, gak tau ya. Iya karena mereka bikin ribet. Itu yang gue selalu ajarin di kelas gue juga. Contohnya orang yang meribetkan roastingan mereka sendiri, itu gimana sih? Kayak misalnya banyak mitos-mitos lah. Apa tuh? Wah, masih ngomongin turning point lah, masih ngomongin Bukan itu basic roasting. turning point beda lah, apa, banyak. Terus nggak simple. Mungkin karena gue belajar basic science-nya dulu di food tech tentang transfer panas, reaksi kimia, gitu-gitu. Jadi gue bisa ngelihat roasting ini in a simpler way gitu. Coffee, roasting, extraction, espresso, manual brewing, gue juga bisa ngeliat secara simpel. Kayak espresso, it's just kasar, halus, yield, gede, panjang, pendek. Ya gak sih? Sesimpel itu ya. Exactly, those is just more or less of the cake, the same cake gitu. Manual brewing juga the same shit, menurut gue. Gitu. Jadi gue nggak pernah yang sampai, mungkin ada beberapa teman-teman gue yang suka kompleks banget nyeduhnya. Banyak. Dan gue selalu berpikir, kalau gue bisa achieve that flavor with a simpler style, man, why not? Ya benar. Easy. Roasting juga sama. Kalau gue bisa achieve, gue selalu dulu zaman awal gue roasting selalu benchmark ke roastery luar lah. Selalu kita. Apa tuh benchmark lu? Gue suka. Favorit lu deh. Gue selalu cerita sama kalian. Gue suka Market Lane, Cold Black, dan akhirnya memang gue mau seperti itu. Good coffee every day. Gue nggak mau yang tiap hari kita minumnya geisha segala macam. No. They're the perfect example of specialty coffees for everyone. Simple, sih. Guji Shakisto natural. Semua orang bisa minum. Benar. Simple, good coffee, selesai. Geisha, one to time boleh. Jangan setiap hari ya. Jangan setiap hari. Boncos juga duit lu. Gue sendiri juga nggak nyaman minumnya gitu. Gue mau kayak ada Colombian kadang tiap hari. It's a daily coffee. Colombian washed daily coffee itu gue suka. Espresso juga. Gue selalu benchmark gue. Selalu gue punya roast gue mau kayak gitu. Market Lane lah. It's always good gitu. Gak pernah terlalu wow. Gak pernah fail. Rarely. Gue sih. Ibarat kalau diseduh pun toleransinya minim nih. Nah itu yang gue cari. Gue selalu mau gitu. Selama ini gue nyeduh kopi-kopi lu sih aman sih. Maksudnya dalam artian walaupun gue mungkin gerisis kehalusan ataupun kekasaran masih dalam tahap ini nyaman buat diminum gitu. Sih, affordable. Makanya itu gue bilang, customer kadang selalu ngeribetin kopi di rumah. Dude, gue udah ribet di roastery gitu. Kita udah gue udah capek buat lu nih di awal. Kita udah bikin, kita coba ngebuka flavornya, so enjoy the coffee gitu. Coffee should be enjoyed, not to be geek, unless you compete. Different. Gue juga pernah compete. Di mana 1 detik 1 gram itu berharga. Benar. But when you're in a cafe, lu duduk santai. Itu beda. Itu 2 hal yang berbeda. Kompetisi sama real coffee life itu masih ada gap di situ. Ya gue sih kalau untuk harian sih malas ribet ya. Bener. Apalagi gue yang udah roasting. Tuh tanya bini gue di rumah. Gue ngapain nyeduh di rumah ya? Tubruk. Cuma kan sekarang masalahnya kalau semakin ribet tuh semakin terlihat lu keren gitu. Ya tapi gue juga appreciate beberapa homebrewers yang ribet di rumah. Karena menurut gue, anjir lu niat banget gitu loh. Gue sangat appreciate mereka yang even share resepinya di Instagram gue gitu. Keren banget. Gila, itu even ngebantu beberapa orang lain yang emang mau nyeduh kopi lu gitu. Tapi kalau gue pengennya, karena gue berangkat juga dari customer yang di daerah Greenfield. It's a neighborhood roastery kan. Om-om gak punya grinder, kettle cuma Philips. Itu gue roasting customer gue itu. Jadi gue punya pikiran, roasting harus develop, aman. Jadi mereka, even gue grind di roastery pun, mereka 2 sendok di rumah, seduh pakai Philips, aman. Gue berangkat dari situ. Lu ngincernya mereka sendiri gak kerepotan buat nyeduh kopi lu ya? Di cafe gue sekarang nyeduh cuma pakai Hario Switch. Alat paling simpel lah ya. Kalau tadi kan konsisten, sama semua barista juga konsisten. Kayaknya kemarin itu bukan IBRC deh, Hario Switch Brewers Cup. Kalau kita ngomong Switch ya, kemarin kan banyak banget. Banyak ya? Gue sampai, kayaknya gue doang nih yang April nih. Kayaknya iya sih, kayaknya kalau di compile ataupun open banyak beberapa pakai. Gue sampai kaget, ini jangan wajib pakai Hario Switch ya. Sempat compulsory 4 panel Hario Switch semua, Andrew. Gue sampai minder.
Serius nih Harry Switch semua? Nah, Gue sampai it's just, kaget. You know, people like simplicity. Ya mungkin karena Tapi Harry Switch menurut gue simpel banget. ya Kayak lu mau kayak clever lah ya. Clever kadang suka mampet. Ya, Kayak bebek dia kan tuh. Oke. Kayak bebek dia suka mandek di situ. Jadi itu menurut gue flaw-nya Clever Dip. Dan sekarang si Haryo ini memperbaiki itu dengan bentuk yang kayak V60 cuman ada clipnya. Haryo tolong stop support Rian di bawah, support Andrew. Endorse saya. Tapi gue jarang brewing sih. Gue sering banget brewing tapi bener-bener simple. Tanya, paling cuma main grind size doang gue. Gue kalau di cafe, misalnya nyeduh nih gue punya kopi. Even itu kopi mahal pun. Ya gue Harry Switch bro. Beneran. Gue udah resep pakem 12, 200. Kan gue roastingan gue develop jadi gue bisa push rasionya kan. 12, 200 cuman grand size. Belum kocok, dicet, tunggu sampai 1,5 menit biar gue suka banget anjing. Gue suka banget ngebloom lama. Suka banget gue ngebloom. Why? Siapa tahu bisa jadi inspirasi gue nih buat compete tahun depan. Karena emang gue nemuin tidak ada perbedaan gak ada perbedaan lu ngebloom. Pokoknya gue pengen digas, bener-bener total digas. Gue 1,5 menit kadang diemin. Walaupun kopinya resting lama. Maksudnya kalau udah resting lama oke lah. Kalau resting lama oke, kayak sebulan fine gitu. Gue biasa kalau udah sebulan 2-3 minggu masih lah ya. Gue biasa kalau 2-3 minggu apalagi kalau baru buka dari bag gue. Lama, gue 1,5 menit biarin aja. Kadang 2 menit ya. Tapi kayaknya kalau gue ngeliat di atas 1,5 menit udah gak beda. The amount of gas is already the same. I see. Kecuali lu nge-grind dulu, lu diemin. Kayak ada satu roaster dari luar negeri, begitu kan? Diemin dulu. Kayaknya gue kenal tuh. Kiblatnya temen gue. Dibuka dulu sehari. Kayaknya gue pernah masuk timnya deh. Iya. Dibuka dulu sehari, besok baru diseduh. Gila. Stale, goblok. Bisa rusak kopinya. Nah itu tapi, ya itu beda. Ya. Itu beda. Mungkin cocok dengan kopinya kali ya. Probably. Kan kita nggak tahu di Denmark mungkin berbeda. Nyebut negara lagi. Tapi tadi lu nyinggung masalah kuliah lu. Lu S1, sudah S2 kan? Food tech semuanya. S2 gua Master of Health Food Innovation Management. Jadi kayak itu satu course, ada food tech-nya. Oke. Ada consumer behavior, ada nutrition, ada European food law, ada entrepreneurship-nya. Jadi campur. Gue bosenan soalnya. Gue nggak bisa ketemu lab lagi. Tapi gue S2-nya tesis gue di lab lagi. Tapi itu ngaruh nggak sih? Maksudnya dengan, kayak tadi kan, kayaknya ngaruh banget lu ngerosting dengan jurusan kuliah lu itu. Setelah gue jalanin nih, kayak gue kan selalu ngomong, gampang sebenarnya, kenapa sih lo orang bikin ribet? Kayaknya gue bisa ngomong gitu karena dulu gue kuliah itu. Jadi kepahaman gue mungkin lebih cepat paham. Kayak gitu. Ibarat lu udah tahu celahnya gitu kan. Karena lu tahu ilmunya gitu. Gue tahu dasarnya. Fundamentals is always the key. I always believe in fundamentals. Gue sangat percaya basic. Apapun itu lah. Coffee, basketball, cycling, semua skill fundamental tuh penting. Tapi lu menyarankan nggak kalau seumpama ada nih orang penonton atau siapapun, gue pengen jadi roaster nih. Apa gue kuliah di mana yang cocok yang bisa ngembangin gue gitu? Apakah kalau lu ngomong food tech apakah cocok? Oke, cocok. Cuman gini, kan sekarang kan profesi macam-macam dulu ya. Maksudnya dulu kita menganggap kita kuliah apapun jadi barista nggak masalah gitu kan. Maksudnya kuliah apapun jadi barista gitu. Tapi ketika kita memang gue pengen serius banget jadi roaster. Cuma kan sekolah roasting paling cuma 2-3 hari seminggu gitu kan. Exactly. Tapi kalau gue yang pengen serius banget roasting, food tech apakah jadi jawaban yang cukup membantu? Enggak juga. Food tech tuh cuma lu belajar chemistry-nya, bro. Lu belajar basic-nya bener-bener. Gue ketemu roasting itu di kuliah. Itu cuman satu bab. Jadi gue ketemu namanya satu bab yang mengubah hidup gue masih ingat kelasnya semester 1, S1 gue semester 1 ada namanya Food Commodity Knowledge. Jadi pengetahuan bahan pangan. Jadi lu belajar teh. Kita belajar namanya refreshment, coffee, tea, and chocolate. Masuklah ke coffee. Itu udah ada di pembahasan itu. Ada. Coffee Dibahas dari harvesting. Gue udah tahu wash, honey, natural tuh udah dibahas. Ada dibahas di kuliah? Ada, cuman sekilas. Oke. Namanya kuliah kan, ya, basic. Roasting juga, nah di kuliah itu gue cuman inget
guru gue, dosen gue, Mem Jul, sekarang udah S3, udah balik lagi ke UPH. Dia cuma ngomong gini, dia dulu lulusan Aussie, jadi dia sering banget ngopi dan emang apalagi freak juga dia gitu. Dia di Sydney dan suka banget ngopi. Dia cuma bilang, kopi kalau di roasting itu ada grafiknya dan beda-beda grafik itu beda rasanya. Gue cuma ingat itu dan akhirnya gue jalanin sekarang. Gue telepon dia, Mem, gue jalanin ini sekarang. Dan betul, gue bilang, it happened. Apa yang lu ngomong dulu, kejadian di gue sekarang. Mungkin lu nggak jelasin itu dulu, all those graphs segala macam, tapi, you know, nyampe gitu lah. Akhirnya jalan hidup ngebawa gue ke situ, bukan itu jalan hidup lah. Gue juga kalau dipikir cuma sesimpel dia ngomong grafik berbeda-beda doang ya? Dia cuma ngomong grafik beda-beda itu rasanya beda-beda. Yang ini bisa lebih acid, yang bisa kamu panjangin lebih manis. Gue ingat banget dia cuma ngomong sekilas itu doang. Dia cuma ngomong ada reaksi Maillard, ada namanya development sugar, tapi nggak dalam, cuma sekilas, cuma ada 1 paragraf, 2 paragraf about coffee roasting. Tapi itu nempel banget ke lu. Bukunya yang tulis namanya Amy Brown, gue masih ingat buku Amy Brown. Cari Understanding Food by Amy Brown. Google, ada. Gue mau inget semua buku gue beneran kuliah soalnya. gue bukan mahasiswa aja, like IP gue 344 pas lulus. Masih bagus IP gue. Jadi gue nggak salah-salah kuliah. Kuliah niat lah ya. Gue niat banget. Karena gue tahu soalnya kalau gue belajar, gue lebih bagus belajar di depan. Jadi gue kalau kuliah tuh di depan duduknya. Kalau di belakang gue soalnya nggak bisa belajar di rumah. Nah, gue mending denger. Itu baru banyak. Dengar praktek gitu. Gue banyak kalau ngobrol gini masuk. Kalau di rumah ngafalin. Bukan tipe lu berarti. Nggak bisa. Tapi kalau kopi-kopi lu yang sekarang nih, kan udah tersebar banyak banget di berbagai kota ya. Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya. Target Andrew Rousok sebenarnya apa sih? Selain cuma jualan kopi-kopi international. Jawaban gue tuh international. Gue sampai sekarang belum figure out. Gue tuh udah banyak banget DM. No bullshit ya. Gue nggak slow dulu. Gue ada beberapa DM dari Malaysia, Saudi Arabia, Dubai. Mereka tahu kopi lu dari mana? No idea. Mereka minta lu kirim shipping ini nggak internationally. Gue dari kemarin roasted ya? Iya. Shopify gue gak jalan, juga error. IMS belum gue sempet jalanin sih, tapi IMS katanya lama banget. I don't know, have you tried? I don't know. Gue pengen banget dan kalau ada teman-teman di sini yang bisa kasih input gue, please do. Kalau misalnya ada service, kalau DHL udah pasti kemahalan, mati lu bro, gitu loh. Ya jangan sih. So anjing mahal. Cuman emang iya kalau lu kirim. Andrew bisa bilang mahal loh. Beneran. Sepedanya lebih mahal padahal. Kalau lu DHL, mau berapa duit? Kayak kemarin ada yang mau order Cero Azul gua. Kemana ya? Malay apa? Dubai ya? Lupa gua. Sampai sekarang masih ada di requested DM gua. Gua belum hapus karena gue pengen banget memang. Buat apa supaya motivasi lu harus lakukan ini ya? Memang gua roasting seketat ini, setight ini kita achieve this all of this competition segala macam karena gue mau ya gue beneran yang apa yang gue ngomong tuh no bullshit bro. Gue bilang kita itu not lesser than international roaster, itu nggak bullshit gue ngomong gitu. Emang iya kok. Di world udah kebukti. Oh bener dong. Bener. Ya gue cuma peringkat 11 sih jadi gak bisa ngomong gue. Nggak, even as a coach, I mean, no, itu gue bener-bener ngerasa, ya, emang kita udah di sini, tapi ya sekarang gimana cara shippingnya nih, gitu. Sekarang prestasi kita. Soalnya kita momentumnya udah ada nih kan. Prestasi kita udah kayak roastery di luar, gitu loh. Kenapa enggak? Kenapa enggak kita yang jadian, kita gantian? Kenapa enggak jadi teman-teman gue yang di Belanda beli kopi gue seduh di sana. Gue pengen kayak gitu. Jangan flathead doang nih yang nyampe sini. Exactly. Gue beneran pengen seperti itu. Kopi gue tuh bisa dinikmatin teman-teman di luar kayak, kita udah compete udah pernah di world, kita ketemu teman-teman kayak gue ketemu Cole. Gue seneng kopi gue mereka seduh gitu. Gue ada bangganya, akhirnya kopi gue keluar. Even ke Malaysia doang, gue happy gitu. Berarti itu bakal ya? Gue bener-bener bilang we are not lesser baristas, we are not lesser roasters, we are not lesser
coffee professionals, even farmers. We're better than, sekarang apalagi. Beneran deh, gue nggak bohong. Kita tuh, competition level kita, gue kemarin lihat world punya standard. Sorry nih, ICRC lebih mulus daripada World Coffee Roasting Championship. Nggak percaya, tanya Rainer. Rainer kan... ICRC lebih apa? Lebih mulus acaranya. Smooth, bro. No problem, bener-bener semua ketatnya cuma kompetitornya 12, mesin gue kurang. Ya kita kurang fasilitas aja lah ya. Dari situ gue langsung belajar, oke, next year gue mau 4 mesin. Panitia lagi nih? Nggak. Anjing lu ngomong gitu tadi bangsat. Iya enggak, gue cuma bilang, gue kan, loh, Yanto bilang, lu boleh suruh orang lain yang jalanin, gue boleh overview doang. Kirain tadi lu minta, gue minta 4 tahun. Capek bos, capek ri, beneran, capek ngurusin. Gue abis ini, kita sekarang lagi ngurusin COI. Mas Yudis mungkin tahu, kita lagi ngurusin COI sekarang. Mau bahas COI ini? Ya boleh. Nggak, tapi sebelum bahas COI ini, gue pengen tahu. Tadi kan lu bahas kompetisi nih. Gue tahu lu pernah jadi kompetitor kan. Kita bahkan pernah latihan bareng, men. Di suatu sekolah di Jakarta ya kan. Gue latihan Brewers, lu latihan IBC. Enak mana jadi peserta? Apa coach? Peserta bro. Why? Ask everybody. Ask any coaches yang pernah tanding. Apa enaknya jadi peserta, apa nggak enaknya jadi peserta, apa enaknya jadi coach, apa nggak enaknya jadi coach? Coach semua serba nggak enak. Kenapa? Deg-degan lu tuh gitu kayak gitu. Kalau tanding tuh lu pusing-pusing sendiri aja. Lagi pula tanding ya, kalau gue dibilang pernah tanding 2 kali. Lu IBC mulu kan ya? Ya Jangan sedih dong. Gue kalau dibilang kalau di tanding itu ada yang nanya di NJL lu kan dulu, kalau nggak salah gue baca. Parah bro, personal anjir, nyerangnya papan tulis. Gue anjing, siapa? Enggak. Gue kalau pribadi nih, gue pribadi, mungkin ke datanya, gue pernah tanding 2 kali. Cuma gue nggak pernah anggap gue pernah tanding. Seriously. Kenapa? Itu jejak lu. I messed up. Gue selalu gitu, messed up. Apa yang mau lu hitung dari situ. But dari situ gue tahu mungkin ya Tuhan kasih gue gagal duluan supaya itu yang gue jawab di IG gue. Supaya gue tuh tahu I know where people can fail, some people can fail, some people success. Kelihatan gitu loh. Gue ngebantu lu jadi coach? Ya. Gue juga grew up in the military. Bukan bokap gue polisi ya. Tapi bokap gue Padang, mak gue Medan, gue grew up di Jakarta, serba keras bro. Terus juga gue sempat ketemu coach basket yang sekarang jadi di Mabes Polri, udah AKP bro. Jadi itu yang ngedidik gue jadi orang kayaknya. Dimana lo tuh, disiplin lo tuh ngubah itu. Dan gue setiap kali, gue tuh lebih admire coach. Kayak gue main basket. Gue suka banget Popovich bro. Gue appreciate the game. Terus coach bola. Gitu. Tapi basket lah. Gue selalu kayak belakangan ini gue juga lagi nonton Tim Grover. Coachnya Kobe, MJ. I admire the mind. Gue suka pola pikir orang. Gue suka cara orang membentuk orang lain. Nah itu yang I think selama ini, gue belum compete lagi nih. Gue enjoy ngebentuk orang. Makanya gue bilang even Arif kalah tahun ini. Tapi gue happy. See you at Melbourne. Itu teranjing sih menurut gue. Bangsat lu Rif. Tapi menurut gue itu teranjing. Itu benar-benar gue benci banget sih Melbourne. Udahlah jangan dibahas lagi. Pokoknya ini ya dia. Tapi gue merasa ya itu yang gue senang. Maksudnya Arif yang sekarang udah beda sama Arif yang dulu. Tanding kali ini pembawaannya beda, karismanya lain. Itu yang gue suka. Gitu. Tapi nobody can change you. Arif will be like Arif sebenarnya. Lu as a coach cuma bisa polish lah, refine sedikit lah. All those technicals apalagi Arif tanding udah 8 tahun berturut-turut. Gue sama Gandhi ya apa yang dia senior banget ya 8 tahun nih. 8 tahun? Ini 8 tahun masuk final baru 2 kali. 3 kali ya? Gue bilang sama dia,
Pengalaman di sini yang paling banyak tuh lu. Iya. Nothing that I can teach you about. Dia pull shotnya bagus. Bisa tepat gitu. Gue minta backstage ke berapa di main tuh tepat gitu. Cuma tekniknya adalah turun drop pas semi final tuh gitu. Tapi apa sih yang lu sampaikan sebagai seorang coach kepada kompetitor? Lebih ke mental game sih. Gue kalau coffee skill gue nggak pusingin Arif. Yeah. Ini ngomongin Arif dulu nih. Yeah. Banyak ada Arif. Dev, kita lagi main lu. Ada Arif. Nih gue coaching ya Arif Jun. Jun hati-hati. Wisnu cuma bentar doang. Arif lah 2 tahun. Banyak kan mental game sih. It's all about mental. It's all about mental gitu loh. Gue nggak pernah. Arif kemarin main semi prelims. Nggak hitung gue. Kenapa? The game starts on the semifinal. Tapi malah dia drop di semi. Lah, gue nggak banyak ngomong di itu karena menurut gue ya lu udah harus masuk semi itu wajib cu. Lu Arif loh. Iya, masa lu nggak masuk semi tonjok men. Gue bilang sama Gaya, lu nggak masuk semi pukul lu. Gue bilang nggak mungkin. Pemberian mental yang seperti apa yang lu sampaikan ke mereka ini? To build someone to become a champion gitu. You know, pep talk pasti. Gue selalu bilang, gue even dari latihan sebenarnya. Gue nggak di hari H mah gue udah nggak pusing. Latihan, gue bilang, ini training block lu nih. Gue saranin lu X kali sehari. Lu mau lebih, bagus. Oke. Lu mau tepat, oke. Lu mau les, serah lu. Lu yang tanding, lu messed up di atas panggung, lu yang malu. Gue selalu gitu. Lu nggak ngasih target gitu ke mereka? No. Lu nggak bisa orang nih, awur-awuran, orang nggak punya goal, itu lu paksa dia nggak bisa. Orang, makanya gue nggak sembarang coaching orang. Gue mau orang ini punya goal dulu. Kalau goalnya saya cuma mau menaikkan branding diri saya. Sobek kertasnya bro. Saya mau ini mas, nyari pengalaman. Ya, good luck bro. Gua nggak ada waktu nyari pengalaman lagi. Gue capek ngurusin pengalaman orang. Jadi makanya coaching tuh kenal pun gue nggak semua mau. Arif gue liat Arif getol bro. Yeah. Arif tuh rajin. Arif tuh rajin, itu yang gue suka. Dan niat. Arif tuh niat. Itu gue suka. Gue lebih suka orang niat. Talented malas, gue malas. Talented, attitude jelek gue malas. Gue lebih baik orang biasa aja, attitude bagus. Udah kebukti berkali-kali. Jun, biasa aja, tapi rajin. Attitude nggak aneh-aneh. Jun kayaknya konservatif banget ya. Gue kok ngeliat Jun tuh kayak, lu kayaknya nggak ada kenapa-kenapa ya, jadi lurus sih gitu kayaknya. Mau tanding lagi, tapi dia bilang mau pindah cabur, dia bilang. Mau latihan lagi lu? Enggak lah, kok mau pindah cabur. Jun tuh terakhir ikut latihan peringkat berapa ya? 2. Tahun 18 itu pas Robi ya? Jadi yang belum tahu Jun itu asisten lu bukan sih? Asisten roster, apa gimana nyebutnya? Udah head roster, udah manager. Nah, di Papa Mama dan Andrew Ross ya? Gitu. Tapi kanan gue. Kanan anjay. Iyalah, pasti. Iya. Orang kepercayaan lah ya? Iya, cari Jun apa-apa gue. Iya. Tapi lu bakal compete lagi nggak? Soalnya gue pernah denger, terakhir kita ngobrol di OMB kan gue nanya tuh. Compete lagi nggak? Gue mau compete. Wah, lu ngomong gitu? Iya, gue mau. Gue mau. Apaan tuh? Rahasia juga nggak apa-apa sih. No, gue buka aja. Mungkin ICRC, mungkin... Apa? Mungkin ICRC. ICRC roasting? Mungkin barista, mungkin dua-duanya. Pokoknya, gue cuma bilang, ya tanding tuh, when the time comes, it will come. Lu nggak bisa kayak... Makanya tanding tuh lu nggak bisa kayak, gue cuma mau perform. Oke, paham. As a champion, apalagi yang tanding, maaf nih, gue nggak sebut siapa champion. Nggak. Mungkin kayak Miki tanding 2 kali berturut-turut, mungkin dia ada pesan yang dia mau sampaikan. But with no purpose, misalnya nih, tahun ini gue tanding, gue ada keinginan yang mau gue sampaikan ke teman-teman semua melalui kompetisi gue gitu. Dan yaudah tanding gitu. Tahun depan ya, gue cuma penasaran nih tahun lalunya gue nggak pernah, misalnya gue nggak nyampe top 6 lah misalnya. Gue cuma penasaran gitu, terus tanding lagi, messed up pasti. Nggak bisa, tanding tuh nggak bisa kayak gitu, gue ya, nggak bisa. Gue cuma perform nih, nggak. Everything is personal. Lu harus punya message yang lu sampaikan. Makanya, a competitor
kalau nggak punya pesan yang mau disampaikan, apalagi barista, susah. Tapi kalau compete untuk menang salah nggak sih? Cuma buat ngincer menang doang. Kalau target lu menang, itu udah susah. Lu bakal nghalangin segala cara. Tapi kalau lu mau target lu mau menyampaikan sesuatu yang baik, itu pasti ada jalannya. Profesor gue, orang IPB, namanya sekarang udah profesor lah ya. Profesor Joko Santoso Research. Dia selalu bilang sama gue dulu, waktu apa ya, gue kuliah. Dia ngajar gue perikanan. Dia ngomong, Lu kuliah apa sih? Banyak banget dia ngajar akuatik. Kita gue belajar ikan juga bro. Teknik, ya perairan. Dia bilang, mulailah segala sesuatu dengan niat yang baik. Metode yang baik. Hasil pasti ikut. Betul loh. Lu kalau ngejar hasil dulu mah nggak akan bisa. Benar. Niat lu dulu. Terus lu ngejalaninnya gimana? Lu ngejalaninnya, oke niat lu bagus. Tapi lu latihan seminggu sekali. Itu mah mending kasih slotnya ke orang lain. Iya, bener. Namanya beriman tapi nggak menjalankan. Salah. Lu mau menang nih, lu mau juara 1. Tapi niat lu mau celain orang, Tuhan juga nggak bener. Gue percaya gitu-gitu sih. Tanding kalau niat lu udah jelek nih, susah. Ada aja yang kejadian. Dude, tanding itu there's always shit happen. Percaya sama gue. Iya sih. Bener nggak? Lu kenapa nunjuk gue? Kayak lu barista, bener dong. Lu tadi barista, ada yang mesin mati, ada yang mesin bocor. Ada grinder kagak nyala. Ada grinder nggak nyala. Banyak. Lu kalau udah busuk, susah. Jangan aneh-aneh, makanya udah mau Harus tulus ya. Gue percaya gitu-gitu sih. Semua. Kayak kerja juga gitu. Roasting, gue percaya gitu. Di balik Andrew yang sangar, ada itu ya. Oh iya, gue mulut mungkin kasar bro, tapi gue bermoral. Anjay, tunggu. Bermoralnya gue agak susah. Tunggu. Ya, well, gue galak tapi in a certain way lah. Bukan gue galak tapi gue nggak kasar. Gue main basket, gue keras tapi gue nggak kasar. Sama. That's all about game. Life is tough. Lu mesti siap. Nah, COI nih. Emang ada COI lagi ya? Ya. Oke. Gue sih sebenarnya tahu sih, cuma buat mancing aja. COI. Lu sebagai apa Andrew di COI sekarang? Gua sama Mas Gusti deputinya Pak Mike tahun ini. Pak Mike ketua. Pak Mike ketua lagi. Ketua apa sih namanya? Ketua. Ya pokoknya mukanya COI lah. Oke, ketua Lu COI pokoknya lah. nyari COI pokoknya Pak Mike deh pokoknya. Ya gue cuma bantuin Pak Mike lah. Pokoknya rencananya sih Mas Gusti ini lagi repot nih. Maaf nih Mas Gusti. Mas Gusti lagi repot dari seleksi juri, penerimaan sampel sampai ke penerimaan sampel deh. Gue dari roasting sampel. Oh, lu yang roasting? Gue bikin profile. Oke, nanti ada orang yang roasting. Karena ribuan sampel bro. Gue butuh volunteer. Jadi kalau teman-teman nanti kalau kita up. Berarti lu butuh volunteer roster? Yes. Kalau bisa roster and kalau bisa queue. Karena kita mau seleksi green juga. Oh. Ya dong. Maksudnya queue sekalian roster apa? Ya roster and queue. Tapi ya ntar kita juga bisa ajarin. Masa lu black beans gak lihat? Gila. Tonjok lu. Masa roster lu gak tahu black beans? Mohon maaf, black beans aja dijual sekarang, Pak. Serius? Gila bro. Ya jadi gue ngurusin dari roasting. Ya gitu, roasting, logistik kan ngirim sampel tuh ke negara-negara yang mau bidding. Oke. Event, gitu siapa ya pokoknya. COI kapan sih? Pokoknya dari sekarang itu udah jalan. SCRC kapan? SCRC abis COI. Gue bener-bener, gue aja sekarang. Tapi SCRC ada lagi. Gue sebenarnya nih, gue buka dulu ya. Iya. Kita mau bikin roster guild Indo. I know, namanya udah banyak. Ada roster guild Indonesia, apalagi coba, you name it. Di grup Facebook ada nih. Lu ketik ya sekarang, gue sampai bingung mau ngasih nama apa. Terserah, pokoknya gue mau bikin forum roster Indo. Gimana deh pokoknya. Itu aja sorry nih, harus dipending. Karena? COI. Gue kemarin pas ngomong, semua, Yanto, Mike, Gusti udah, nanti dulu COI. Iya benar. Ini dulu depan mata, karena udah mau terima sampel. Udah mau penerimaan sampel, September itu sudah mau seleksi juri, kita mau umumin juri yang mepet banget waktunya Andrew ya? Udah, terus
Terus katanya Oktober roasting sampel gitu-gitu tuh. Adalah timeline-nya ada di laptop gua. sampai ada regional ice juga masih ada kan, itu gimana ngebagi? Nggak tahu gua. Nggak tahu. Makanya kalau begini gimana mau tanding lagi, tae gitu. Ya mungkin memang lu sudah saatnya di balik layar aja, Ndru. Iya nggak sih? Tai kucing. Lah buktinya lu di balik layar berapa kali bantu orang, berhasil kan? Puji Tuhan. Iya kan? Ya tapi Berarti lu bukan eksekutor, men. no, nggak juga. Makanya gue bilang, gue cuman belum waktunya. Oke. Gue cuma belum waktu. Umur lu berapa sih sekarang? 32 cuy. 32, masih aman lah. Aduh bro, Sasa Sestik juaranya umur 40. Sasa Sestik 43 sekarang. Itu Brewers. Nah, Min kalau gue memang nanti gue umur 45, gue mau tanding lagi. Kenapa enggak? Kan minimal, umur kan cuma minimal ya, gak ada maksimal kan di perlombaan kan. Otsteiner juara dunia umur 50. Bener. Bener nggak? Iya bener. Iya kan Otsteiner Iya. juara. Austin tua banget. Gocap dia. Iya, waktu Brewers dia tahun 2015 iya. Gocap. Sekarang udah berapa? 50 atau mau 60? Iya. Still fine. Ketika lu punya passion, pokoknya yang penting lu punya pesan lu mau sampein deh. Tar, ini kita balik COI aja. Apa nih? Itu ada temanya nggak sih COI tahun ini? Tema. Ya maksudnya apa gitu, ada pesan apa? Pokoknya kalau dari gue, orang tahu gue lah, gue pengen acara tuh lebih ringkas, lebih efisien. Emang bisa COI? Sekelas COI diringkesin anjing? Bisa. Pokoknya lebih ringkas, lebih simpel, lebih efisien. Udah nggak neko-neko dah, ini acara bagus dah. Sama coffee quality. Kalau gue pasti pesen gue coffee quality sih. Coffee quality harus lebih bagus. Harus. Coffee quality harus. Tahun lalu kan udah bagus ya? Gak tahu ya? Lu jangan mancing gue. Gua kan nggak tahu sama sekali, Bro. Oke, gue buka. Gue no filter ya. Some make me happy, some just piss me off. Terus terang, gue nggak happy. Gue ada beberapa yang, wow, mantap. Kopi, ini kita ngomong kopi ya. Contoh, Wanoja yang wash. Yang happy peringkat 3. No, 7 apa berapa, gue lupa. Itu kan yang wash yang manis banget, Bro. Itu 8 anjing. Gue punya. Gue punya COI yang lot COI-nya, tapi gue nggak beli dari COI karena gue beli sebelum dia masuk ke COI. Jadi gue punya kayak 30-an 60 kilo di roastery gue. Very happy. Itu dari gue cicip juga, wah ini bener masuk. But some just piss me off dan gue kayaknya nggak mau sebut di sini. Jangan. Cuman gue kayak, wah apaan nih COI gitu. Terus terang, gue nggak mau tahun ini ada begitu. Pokoknya 1-24 harus. Berarti diperketat lagi? Harus. Gue sih ngomong terus terang harus lebih ketat. Nggak bisa. Perketatnya dari segi apa dulu nih? Quality dari cuppingnya, penjuriannya. Berarti dari juri? Ya ntar gue juga pengen iseng cobain. 1-24 harus paling nggak prima lah. COI 1-24 oke kok waktu itu yang Ethiopia. Gue dapat yang nomor 17 pun oke lah. Masih aman banget dan enak banget ya? Harus. Pokoknya tahun ini harus bagus banget ya. Ya karena walaupun dia nomor berapapun dia tetap cup of excellent kan? Exactly. Kalau lu ngomong tipika itu harus full tipika. Gue nggak mau mix tapi gue tipika. Mix tapi ada bulat-bulat. Mix tapi kayak ada ateng-atengnya. Lu pikir gue bego? Gue tahu. Ya kemauan kita roster kita tahu beans dude. Kita tahu itu lini S, kita tahu itu tipika tuh lain. Lu tahu tipika kayak apa? Gue juga tahu. Lu tahu lini S, lu tahu Bourbon kayak apa? Lu tahu Katimoran Indo itu dikiranya nggak tahu kali kita ya bentuknya gimana. Gue sih paham banget. Sorry bro, gue sangat paham itu kalau tipika itu bentuknya gimana, Geisha gimana, Sudan Rume gimana, Katimor Indo gimana, Sigar Utang Indo gimana, itu jelas. Jangan berusaha ngecelain lah. Ya, kalau mau ngomong mix. Yeah. It's okay. Jangan ngomongnya Emang ada keuntungan kalau orang nulis tipika doang gitu? I don't know. Ask the person last year, I don't know. Buat gue sih sayang. Buat gue sangat sayang. Gitu. Mending jujur. Karena apa? Lo akan membantu roaster untuk berekspektasi. When we receive a sample lo ngomong ini mix. Gue nggak expect banyak-banyak. Gue akan tahu, ini akan ada body, lebih manis, lebih rame. Mungkin, nggak bisa kayak tipika yang begitu. Tapi ketika lo ngomong enggak, gue jadi berekspektasi banyak. Apakah masa tipika dari sini begini ya bentuk gitu? Ya tapi lo ngerti kan? Iya paham. Tipikanya begini gitu. Apa gue yang salah? Nggak mungkin juga. Tipikanya kok bulat gitu. Tipika mana gitu kan? Tipika baru nih. Kecuali gini deh, Geisha Panama, Kolombia,
Costa Rica. Ah. Itu beda bentuk. Ya, beda bentuk. Itu beda bentuk. Itu tahu. Costa Rica punya bulat-bulat. Iya, tahu. Kolombia gede-gede. Tapi kalau masih di Indo dan sama-sama Jawa Barat, kalau sampai beda, kan mikir. Iya. Beneran nggak lu? Lini S coba. Lini segini. Ini juga panjang. Longberry ya panjang. Susah. Tapi gue sih pengennya, technically ngomong pengennya gitu. Itu lu sampaikan nggak ke petinggi-petinggi kita? Oh udah. Kami kita udah kick off meeting minggu lalu. Kita akan meeting tiap Kamis. Gila. Pak Mike udah wacanain kita meeting akan tiap Kamis. Tiap Kamis kita meeting. Pak Mike ke Jakarta. Lumayan tuh. Bandung, Jakarta terus. Gue di Jakarta ya senang-senang aja. Gue di Jakarta senang-senang aja. Terus tempat juga bakal di Jakarta juga. Gue udah boleh bocorin. Waduh. Tapi yang pasti di Jakarta dan very efficient. Tempatnya di teman kita juga. Boleh nggak ya? Jangan lah, udah deh. Ntar gue Jangan. Biarin jadi surprise. Tapi efficient gitu. Nah, lebih dipersimpelin lah kayak yang lu mau lah. Ya nanti paling tugas gue ya, gue akan bikin profile yang acceptable untuk beberapa coffee. Yang nggak mungkin gue coffee itu satu coffee. Karena katanya Pak Mike sih, ntar rapnya tuh bakal, saya coffee nih habis di roasting. Dia ngecek, nektarannya pas nggak nih? Natural, wash gitu-gitu. Tapi gue kayaknya bakal bikin satu kurva standar gitu. Satu profile yang, ya semua bisa lah. Karena kalau lu beda-beda nggak fair. Nggak fair. Gue jadi nggak sabar pengen nyobain roastingan COI. Kemarin kan gue ada kesempatan buat coba kan. Ya tapi pakai Probatino 1, ya begitu. Susah sih kontrolnya. Terus terang anjir gue bisa. Susah. Probatino 1 tuh susah kontrolnya. Biar ada yang disensor mas ya. BA copot. Nggak lah, gue ngomong terus terang lah. Susah, Probatino 1 susah kontrolnya. Jadi, I'll do my best. Nah, Dru, terakhir ini, Dru. Soalnya udah diingetin Kiron nih, waktunya udah 50 menit. Oh ya, bagus. Tapi as an individual lah, maksudnya lu, kontribusi lu, apa sih yang lu berikan ke industri kopi? Kalau boleh ngomong ya? Boleh lah! Bebas, lu sombong juga nggak apa-apa. Orang udah tahu kan lu sombong. No, gue ngomong terus terang. Selama gue di SCI ini, I've done so much buat Indo. Dan gue ngerasa selama gue di SCI ini, ya udah ini namanya tuh giving back to the community, namanya bakti sosial. Ya udah gitu. Kita semua nggak digaji di SCI gitu. Cuman gue nganggap 4 tahun ini, masa bakti ini seperti bakti negara. Ya udah. Dan setelah 4 tahun ini gue angkat koper, goodbye langsung. Gantian. Gua kira setelah 4 tahun ini gue akan mencalonkan diri jadi ketua SCI. Nggak bro, nggak kuat bro. Nggak bisa gue begitu-begitu. Nggak bisa. Gue mau bisnis. Gue nggak bisa. Gue mau spend waktu sama anak gue. Ya lah bro. Anak gue masih kecil. Anak lu bangga kali kalau lu tetap berlanjut bakti sosial. Nggak. Papiku keren. Dia lebih senang gue temenin main. Enggak lah. Itu masa-masa anak gue terus terangnya. Kadang gue tinggalin anak gue untuk kalau nggak ada hubungannya sama uang, gue agak sedih. Terus terang. Gue cari duit buat anak gue kok. Gue terus terang lo mau benci gue, serah. Gue nyari duit buat anak gue, istri gue gitu loh. Jadi kalau gue pergi tidak untuk purpose itu, gue agak aduh. Tapi kalau buat tugas negara kayak kemarin, CRC jalanin. Puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan ada berkat juga buat gue, ya udah gitu loh. Makanya gue bilang I've done so much dan gue udah gitu ya udah ini memang gue jalanin buat negara, gue nggak berharap apapun. Let it be, ya udah. Abis ini gue pengen seseorang yang gantiin gue abis ini jadi kepala kompartemen roasting selanjutnya setelah ini do better than me. Gue nggak mau setelah gue nggak pegang nih roasting division, terus yang selanjutnya ngejalanin ICRC jelek. Kesel lah gue. Misalnya gue tanding. Dulu gue range... mau tanding lu di ICRC? Loh iya. Gue range lu bagus-bagus. Gue pakai mesin bagus, terus tiba-tiba lu sembarangan gitu. Kan sebel gue. Lu nggak kembaliin apa yang udah gue bangun selama ini. Itu. Kalau misalnya nanya apa yang udah gue lakukan buat SCI, buat Indonesia ini, silahkan dicek. Wacay! Cek apa nih? Udah loh. Coba. Aduh banyak. Ya udah. Gak enak gue sebutnya. Udah deh, kemarin Milan. Yeah. Kemarin Milan.
Kemarin Milan, ya udah gitu loh. Tapi ini jujur ya, gue termasuk iri sih sama WCIGS sama WCRC. Nah. Sebagai seorang yang bergelut di bidang brewer. Pas WCIGS dapat 3, WCRC dapat 3 kan. Tuhan sih. Gue langsung, anjing malu gue. Malu kenapa lu? Gue sebagai seorang brewer yang berada di bidang kompetisi brewer 5 tahun ngirim kagak masuk-masuk ke final, anjing. Susah bro, susah. Terus terang gue akuin, Brewer, latte art, cup tester kan belum ada yang masuk final gitu. itu mesti latte art mesti kayak yang disampaikan. Gue nggak, siapapun, even Jun tanding lagi pun levelnya harus di atas itu. Gak bisa bro, latte art ngeri bro. Lihat di World Malaysia sebagus itu aja juara 5. Gue nonton sama Miki sampai ngeliat rosetannya sampai detail gitu. Gitu. Lu bayangin yang juaranya sambil apa macchiato-nya ada juara kan? Juara satunya Itali overtime 12 detik masih juara. Sick dude. Berarti sebagus itu. Ngeri. Ya, well intinya sih gue bilang makanya gue iri tuh. Maksudnya ini kan 2 cabang baru nih. CIGS sama SCRC bisa masuk final tuh kayak anjing. Gue kayak gue sebagai pribadi tapi bukan gue sebagai mewakili. Gue malu gitu. Iya, tapi WCRC itu kayak magic lah buat gue. Gue kaget loh pas dipanggil from Indonesia, Wisnu aja kan kagak jelas tuh. Maksudnya si bulenya ngomong, gua aja anjing Indonesia peringkat 3, bangsat. Gua aja mau banting pen gua. Nilainya beda tipis lagi anjing. Sama yang peringkat 2. Beda, sama idola gua beda tipis. Dan itu gua somehow it's an honor, somehow juga too good to be true. Kaget, bro. Kayaknya semua orang kaget deh. No, Simo, to be honest, I'm a big fan of Simo. Go take a picture with him, even before the championship, even before mulai tanding. Karena gue ngefans banget. Karena dulu update di Instagram. Gue ngefans banget. Gue, gue nggak gitu suka roasting Nordic, tapi Solberg and Hansen menurut gue nice, develop, cakep gitu. Dan dia roasting dari 2004 bos, dari gue 14 tahun. Anjing 2004 gue masih SD. SMP. Ini maksudnya udah pro banget dan dia selalu made it into the top 6 of WCRC 3 years in a row, 4 years in a row. Anjing. Juara Norway 4 tahun berturut-turut. Berarti juara ICRC selanjutnya bakal beban gak nih? I think so. Ada gak sih? Gue pengen tahu nih. Terakhir banget nih. Yesi sama John. Ya. Kan lu kemarin bantuin stage IBRC kan? Yesi sama John. Ya kita main dukun-dukunan lah kan. Netizen suka jadi dukun kan. Bakal 6 besar gak mereka? Menurut lu? Lu nonton John gak sih? Nonton Yesi gak? John bagus. Gue Yesi gue juga nonton. Yesi itu emang gue nggak tahu. Kalau gue nggak bisa jawab. Kalau ini gue nggak bisa jawab. 6 besar gue nggak bisa jawab. Itu benar-benar semua tergantung dari performance mereka nanti. Gak bisa bro. Yesi bisa se-flawless itu lagi nggak di World? Karena Yesi tuh berapi banget mainnya. Itu yang gue suka soal dari Yesi. Yesi tuh main tuh anggun gitu. Step by step. Terus selalu tertata dengan baik. Kayak dia tahu step selanjutnya apa dengan secara sadar. John waktu itu kalau gue sih nggak tahu teknikal dia kompal ataupun dia ini, tapi presentasi bagus. Gue nonton presentasi karena dia main pertama. Itu doang. Bisa lah ya. Pasti harus bisa dong. Harus bisa. Lu berangkat gak ke Australia? Visa gue belum keluar bro. Visa gue belum keluar. Tapi gue pengen berangkat. Tapi ya itu gue jalan-jalan sama bini gue. Si anjing. Iya. Nggak tembus ya gue jalan-jalan. Ya kalau mamanya tembus nih. Tembus lu berangkat. Kalau mamanya tiba-tiba John kan teman gue nih. John, si Andrew berangkat tuh. Lu minta ini aja, cobain kopi sama dia. Boleh dong? Boleh. Cuman gue pikir kayaknya timnya udah rame sih. Ya kan maksudnya ya sama. Kalau dia minta oke. Cuman menurut gue kalau lu kebanyakan mulut, pusing dong. Ya minimal kan nyobain, wih bisa nih gitu dong. Kan orang-orang butuh support mental juga kan. Apalagi iya dong. Apalagi support kan, mah iya. Apalagi Andrew Chandra. LeBron James nih, trash talk-nya gede nih. Anjir, cuman Brewers gua nggak gitu paham bro. Susah. Gua pernah nge-coaching Ardi Brewers, terus terang gua nggak gitu paham. Berat, gua Brewers angkat tangan gua. Oke, Bapak Andrew, terima kasih banyak sudah datang. Jangan kapok-kapok, semoga sukses untuk jadi ketua SCI ya selanjutnya. No. Capek. Enggak. Tidur. Semoga tercapai Andrew Rosrock keliling dunia, kopi di mana-mana. Amin. Amin. And this is my time.